Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, dengan Kak Naila ya? Ya, betul. Betul, yang kemarin udah ngisi asesmen ya? Ya, Ya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rinda Putri Agustin yang insya Allah akan membersamai Kak Naila di sesi konseling hari ini. Nah, sebelum masuk ke sesi konseling, ada yang perlu kita sepakati terlebih dahulu, seperti beberapa asas seperti asas kerahasiaan. Insya Allah cerita yang Kanera sampaikan ke saya akan saya simpan sendiri dan tidak akan saya sebar kemana-mana. Lalu ada asas kesukarelaan, yaitu Kak Naila bercerita kepada saya dengan sukarela tanpa ada paksaan apapun. Jadi nanti jika ingin bercerita saja dan semampunya Kak Naila. oke, baik. Yang baik. Oke, sebelumnya apa kabar nih hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Kalau kabar Kak Naila atau suasana hati Kak Naila diibaratin seperti cuaca. Nah, apa sih cuacanya? Cuacanya sedikit panas Oh, sedikit panas. Iya. Ada apa nih sedikit panas? karena mungkin waktu malam saya tuh tidurnya kurang nyaman, jadi selalu kebangun terus. Jadi pas saya bangun rasanya itu kayak belum tidur gitu. Tidurnya enggak nyenyak. Oh, jadi ke bawah suasananya Iya. sampai sekarang. Oh, ya berarti semoga nanti malam enggak lagi kayak gitu ya, Kak. Ya. Sebelumnya ke sini naik motor atau naik apa? Motor. Oh, motor. Berapa nih jarak dari rumah ke tempat ini? Kayaknya sekitar, kalau dari perjalanan tadi sekitar 10 sampai 15 menit mungkin. 10 sampai 11 menit. Lancar perjalanannya atau? Tadi ada sedikit kemacetannya. Oh, ada sedikit kemacetan. Oh iya. Iya, ini ya lumayan jam segini ya. Iya, pada keluar kerja. Oh, pada keluar kerja. Oke. Kalau kesibukan hari-hari ke belakang ada kesibukan apa enggak? Kalau sekarang mungkin nggak ada karena lagi libur semester juga. Oh, lagi libur semester, Iya. jadi lagi lowong ya. Iya. Oke. Karena kan Kak Naila Kak Naila sudah mengisi asesmen dan sudah datang ke tempat ini. Pasti Kak Naila ingin menyelesaikan masalah yang terjadi yang sedang dialami. Nah, jika berkenan, boleh kan kemarin sudah melewati asesmen. Nah, boleh diceritakan secara rinci di sesi konseling hari ini? Oke, baik. Mungkin karena sebelumnya aku tuh nggak terlalu inget juga ya yang Iya. kemarin, cuman ingetnya tuh gambaran besarnya aja. Jadi mungkin aku bakal ngejelasin gambaran besarnya aja kali ya. Oke, mungkin permasalahan atau yang aku rasakan sekarang tuh, kan aku sekarang lagi kuliah jurusan PGSD atau pendidikan guru sekolah dasar. Nah, tapi aku tuh sama sekali nggak tertarik dan nggak suka gitu, nggak punya motivasi untuk menjadi guru gitu. Jadi aku tuh bingung kayak kedepannya aku tuh harus kayak gimana ya, soalnya kan sekarang aku udah mau semester 5. Nah, sebelumnya juga aku udah pernah nyoba dan udah pernah ngeyakinin juga bahwasannya aku bisa nih kalau mencoba dan terus berusaha. Tapi setelah menjalani pun kayak aku nggak bisa, aku nggak punya bakat sama sekali gitu. Kan waktu itu juga pernah kayak nyoba gitu buat ngajar di SD, tapi aku teh kayak nggak tahu gitu harus ngapain, kayak diem gue pengen teh kalau ada anak-anak nih nanya, kan biasanya anak SD teh suka nanyanya yang aneh-aneh ya. Iya, iya. Kayak celetuk apa gitu yang nggak masuk di otak gitu. Aku teh biasanya kayak bingung gitu harus ngejawab apa, soalnya kalau ngejawab yang sebenarnya, kalau enggak aku tuh bisanya ngejawab yang sarkastik gitu. Oh ya. Bukan ngejelasin tipenya itu bukan anak SD gitu. Jadi aku tuh nggak tahu kedepannya bakal kayak gimana gitu. Udah berusaha pun kayaknya aku nggak bisa gitu.
gitu sih. Oh ya, jadi mungkin kan Naila berpikir bahwa karena tidak berminat jadi guru ya, jadi bingung juga ke depannya gitu ya. Iya. Terus kalau perasaan Kak Naila nih selama kuliah atau selama mencoba mengajar, gimana nih perasaannya? Nah aku tuh kadang misal nih kalau lagi belajar aja, kalau lagi belajar teori mah sebenarnya nggak apa-apa ya, dan kayaknya kalau dipikir-pikir semua jurusan juga bakal ngajarin yang kayak gitu gitu. Tapi kalau pas lagi praktik itu rada sulit gitu, apalagi misalkan udah dikasih teori tapi pas dipraktekinnya itu susah gitu, kayak berat. Kok kayak berat? Ya Nah, kalau kenapa sih berpikiran itu berat gitu? Kenapa pas praktik itu apa pikirannya itu berat gitu? Kenapa ada? berat soalnya kan yang pertama aku sama sekali nggak mau jadi guru, nggak ada minat, dan aku juga ngerasa aku sama sekali nggak punya bakat gitu untuk jadi guru. Pas ditetepin sama prakteknya atau real time-nya itu, misal aku udah berpikir aku bisa nih, tapi pas aslinya mah enggak gitu. Jadi mikirnya itu pasti berat, soalnya udah ngalamin beberapa kali juga aku tetap gak bisa gitu. Berarti berpikir kalau aku ngajarnya aku nggak bisa gitu ya? Iya. Nah, iya. Tapi eh, ada gak sih misalnya selama praktik ngajar gitu, ada gak beberapa hal yang setidaknya bikin kamu tuh ngerasa tenang gitu, gak terbebani gitu pas ngajar tuh, semisal kayak ih seneng nih ketemu anak kayak gini, atau apa gitu, ada hal-hal yang seenggaknya bikin kamu bertahan gitu, ada gak? Nah iya, semisal kayak waktu praktik ngajar kayak aku bisa bertahan karena hal ini gitu, ada gak? Mungkin dari pengalaman yang udah aku alamin ya, ada sih beberapa pengalaman yang membuat aku berpikir bahwa mengajar itu enggak sesusah ini loh gitu. Pas di saat misal muridnya itu excited gitu, jadi Excited. berperan aktif dalam pembelajarannya. Soalnya waktu itu juga aku kan pernah ya coba ngajar, tapi ya kalau misalnya mau si muridnya excited, kita tuh harus melakukan metode atau model pembelajaran yang beda-beda gitu. Nah itu kan membuat masa gitu kita itu, aku misal ya kalau nanti jadi guru harus memikirkan seluruh metode dan model yang berbeda-beda tiap pertemuannya, kan itu sulit ya, Iya, dan iya. capek juga gitu sulit. Oh ya, jadi senangnya tuh kayak muridnya excited, tapi berpikir juga nanti kalau aku jadi guru berarti kalau mau muridnya excited harus bikin modul-modul gitu ya. Iya, kan tiap hari gitu. Misal nih di tiap satu harinya tuh ada 3 mata pelajaran. Nah kita itu harus membuat RPP atau model yang berbeda juga di tiap mata pelajaran, di tiap pertemuannya. Jadi iya, kan iya. kebayangnya baru semester atau seminggu aja udah beberapa bikin RPP sama model Iya. gitu. Capek banget. Oh iya. Tapi kalau semisal kamu nanti jadi guru, kamu mendingan lebih milih mana, bikin RPP atau modul yang sulit tapi anak excited, atau sebaliknya anak ya biasa-biasa aja tapi kamu apa ya gak bikin modul atau semacamnya yang sulit gitu, kamu gimana? Pengennya sih yang membuat muridnya excited ya, soalnya melihat dari tuntutan pembelajaran dari pemerintah sekarang juga harus kayak gitu kan, apa sih, generasi emas, generasi 45 iya gitu ya. Terus kan ada pembelajaran abad 21 juga yang harus memasukkan teknologi gitu dalam pembelajarannya. Soalnya kalau aku masukin yang gampang gitu, modul yang gak ribet banget, pasti nantinya tuh bakal dijadikan evaluasi gitu untuk kedepannya. Jadi mau gak mau memang harus yang seru gitu buat murid-muridnya. Soalnya zaman sekarang itu yang banyak disalahin nih, kalau misalnya murid gak bisa teh gurunya gitu. Seperti itu. Jadi emang dituntut ya. Iya. Emang dituntut.
Nah, tapi selain murid yang excited gitu, ada agak hal-hal lain gitu yang membuat kamu seenggaknya aku bertahan demi ini gitu? Ada gak? Mungkin kalau kita balik ke alasannya, alasan aku memilih kenapa DGSD. Ya. Soalnya awalnya aku mikir kan jurusan guru itu misal ngajar cuman dari jam 7 sampai jam 1 aja gitu. Jadi banyak waktu luang gitu. Oh iya iya. Tapi setelah dipikir-pikir ternyata di waktu luang itu masih banyak pekerjaan gitu yang harus dilakukan. Oh, seperti itu. Nah, kalau kan itu alasan ini ya, alasan ya. Tapi ini alasan biar seenggaknya kalau aku jadi guru, aku bisa dapet hal apa gitu selain murid yang excited bahwa kamu tuh bisa bertahan karena itu gitu. Ada gak? Enggak sih. Oh, ada. Enggak mikir kemana-mana. Oh, kan itu teman-teman. Gak apa. Nah, kalau misalkan tadi kamu mikirnya aku gak cocok nih ya jadi guru, tapi kamu pernah mikir gak apa sih emang profesi yang kamu inginkan gitu? Oke, sebenarnya aku tuh lebih suka dan lebih minat di profesi kesehatan gitu. Kesehatan. Tapi Tapi aku juga, nah waktu pemilihan ini ya jurusan kan waktu itu pas kelas 12 untuk memilih pun aku sebenarnya nggak tahu aku mau jadi apa gitu. Sebenarnya aku juga udah pernah daftar ke kesehatan tapi swasta dan aku tuh daftar ke ini ke jurusan PGSD karena orang tua aku itu backgroundnya guru, jadi aku teh hanya mengikuti aja nyobain, dan itu juga ditaruh ke pilihan yang paling bawah. Aku tuh nggak pernah mikir kalau aku tuh bakal keterima gitu. Nah pas udah keterima ini dan yang kesehatan juga sebenarnya keterima, cuman dilihat dari karena ini negeri, jadi aku teh maunya yang negeri gitu daripada yang swasta. Makanya aku masuknya ke yang negeri bukan yang kesehatan swasta gitu. Tapi kamu menerima sekarang atau masih belum gitu? Sebenarnya sih kadang-kadang Kadang nerima, kadang enggak gitu. Oh, iya. Jadi nah kamu pas nerimanya itu pas kapan? pas awal-awal, pas belum ngerti gitu. Pas belum ngerti. Kayak ngejalanin dulu aja, tapi dilihat sekarang makin ini, jadi makin aku kayaknya salah banget gitu milih jurusan. Nah, kan kamu mikir kayaknya aku salah nih ngambil jurusan ini, tapi menurut kamu pikiran kamu itu kayak aku salah nih jurusan ini, menurut kamu itu sama aja dengan menyalahkan takdir gak sih? Enggak. Oh enggak. Soalnya aku mikirnya kan waktu itu ada dua pilihan ya, antara kesehatan sama masuk ke PGSD. Nah aku gitu yang milih ke PGSD. Jadi aku nggak nyalahin takdir, tapi aku nyalahin aku gitu. Nyalahin aku. Nyalahin pikiran. Nah menurut kamu berhak gak sih disalahin sama diri kamu sendiri gitu? Berhak. Soalnya aku yang milih, tapi memang bukan sepenuhnya salah aku gitu. Tapi ada campur tangan aku. Oh iya. Nah tapi gimana sih biar kamu gak nyalahin diri kamu sendiri? Nah susah deh, aku juga mikir gimana ya supaya aku bisa menerima semua ini. Tapi misal aku teh udah mencoba untuk berpikir positif gitu, tapi malah keganggu sama hal-hal negatif yang membuat aku drop lagi, yang membuat aku berpikir pesimis lagi gitu. Oh iya. Ya sih, tapi apa pernah gak sih kamu berpikir bahwa ini tuh udah jalan kamu gitu, udah ketentuan dari Allah gitu, udah pasti kamu tahu gitu apa qada dan qadarnya Allah gitu. Maksudnya kayak kamu udah memilih jalan ini dan Allah juga udah nentuin jalan ini. Pernah nggak kamu berpikir kayak gitu, maksudnya ya udah ini takdir aku gitu? Pernah. Nah dibandingkan kamu nyalahin diri sendiri, menurut kamu mending kamu menerima gitu tanpa nyalahin siapapun karena kamu memang udah di jalan ini, atau kamu ya udah sih nyalahin diri aku sendiri dan nyalahin hal lainnya gitu, dibanding kamu mendingan milih nyalahin terus gitu, atau ya udah menerima aja gitu sesuai apa kayak
kan ada ya ayat di Al-Quran kayak la yukallifullahu nafsan illa wus'aha ya. Jadi meskipun kamu sulit atau kayak gimana, pasti itu sesuai kemampuan kamu gitu. Pernah nggak? Atau Pernah. pernah? Ya pasti sih udah terjadi juga, pasti ini memang takdir mungkin ya, Oh, ya. udah ditentuin. Jadi kamu menurut kamu mending kamu mengubah persepsi kamu gitu, atau ya kamu udah aja stuck di sini dengan nyalahin diri kamu gitu? Mana? Pengennya sih diubah ya mindsetnya, karena mindset ini teh kayak ngerusak gitu. Misal pas aku lagi kuliah juga pikirannya aku nggak mau jadi guru, jadinya tuh malas gitu buat kuliah. Nah, sebenarnya sih pengennya memang diubah, tapi susah gitu. Oh ya, susah. Nah, di sesi konseling ini kamu bisa gak mencoba kayak yang misal aku gak mau jadi guru, aku gak bisa jadi guru, jadi kayak kamu ngomong kayaknya aku bisa deh, bisa ngejalanin ini. Bisa kamu coba latihan? Boleh? Boleh. Ya, coba. Misalnya dengan kan kamu suka pikirnya aku gak bisa, aku gak mau. Nah, sebaliknya nih dia ini yang kamu ungkapin gitu sisi positifnya. Ungkapin gitu. Tapi sih positif jadi PGSD gitu. Ya, jadi kamu yakinin ke diri kamu bahwa ada sisi positifnya loh, meskipun aku sebenarnya nggak mau dijalanin ini. Tapi kesel pikir. Agak kepikiran kayak Apa ya? aku nggak apa-apa deh di jurusan ini, urusan karir gimana nanti. Nggak bisa kalau kayak gitu. Oh, nggak bisa. Aku tuh pokoknya karir harus Pasti. ya nggak mau kan kayak indis ekonomi gitu Iya, ya. iya, iya. Si gaji guru teh sama sekali kecil gitu. Oh, iya, iya. Apalagi kalau udah misal ya kita teh udah lulus S1 jadi guru, kita teh nggak bisa langsung jadi guru. Iya, Kita iya. harus ngambil sertifikat, kita harus sekolah PPG dulu, tak baru itu teh dikatakan bisa jadi guru gitu kan. Oh, iya, iya. Makanya susah banget gitu untuk berpikir positif untuk menjadikan guru sebagai karir di masa depan buat aku sendiri gitu. Oh iya, iya. Nah, gimana kan kamu masih, berarti kamu sekarang bingung atau gimana? Iya, Bingung. iya. Kalau misalnya kan tadi kamu kalau mencoba karir gimana nanti kan nggak bisa ya. Tapi seenggaknya mungkin berarti kamu udah menerima seenggaknya kamu di jalan ini. Iya, Seenggaknya udah Iya. bisa menerima. Oke, gimana kalau misalnya kamu nanti setelah dari sesi konseling ini gitu lebih mendekatkan diri kepada Allah dengan cara nanti ada saya kasih homework ya. ya, kayak misal 1 minggu ini kamu rutinkan sholat hajat gitu. Misal nanti pas di sesi konseling selanjutnya kamu bisa gitu nunjukin ke saya gitu apa perubahan yang dialami diri kamu lagi sholat hajat, atau bahkan sholat istikharah gitu. Jadi minta kamu pertimbangan gitu dari jalan kamu ini. Apakah bersedia? Ya. Oke, mungkin cukup sekiannya sesi konseling hari ini. Semoga kamu bisa lebih baik gitu ya ke depannya dengan cara ya mungkin menerima di jalan ini dan tidak menyalahkan siapapun. Nah, bagaimana nih perasaan kamu setelah sesi konseling kita hari ini? Alhamdulillah itu sedikit membaik karena mungkin sudah diceritakan juga, jadi sedikit keluar gitu. Maksudnya? Pikiran pesimis ini gitu. Oh iya. Alhamdulillah berarti ya ada seenggaknya ada perubahan gitu. Iya. Nah, udah di sesi konseling hari ini, kira-kira mau kemana? Pulang. Oh, pulang. Oke, siap. Terima kasih ya atas meluangkan waktunya. Mungkin sekian sesi konseling kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.